down, yeah. I've been feeling so, I've been Waalaikumsalam. Oh, gini ya Pak. Ayo, silakan dulu di sini. Ayo Pak, silakan dulu. Oh, lagi sibuk main game ya Pak. Boleh diberhentiin gamenya sebentar nggak Pak? Karena kita akan masuk ke... Oh, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Aliman. Aliman. Bagaimana Pak Aliman tadi perjalanannya menuju ke ruangan konseling ini? Melelahkan, apakah langsung dapat ke pintu ini atau masih pusing? Tidak saya perhatikan. Oh, tidak diperhatikan ya Pak. Baik. Bapak mendapat informasi dari mana? Mengetahui di sini ada proses konseling. Saya tahu dari Mobile Legends. Boleh dimatiin bentar nggak Pak HP-nya? Biar kita masuk ke pada sesi konselingnya. Tidak. Ini tidak akan berjalan dengan efektif Pak. Kita lanjut saja ke dalam. Bapak lanjut dulu gamenya biar kita masuk ke tahap konseling. Tidak, Bapak lanjut saja bicaranya. Saya dengarkan. Kita tidak akan mendapatkan pil yang baik Pak kalau begini. Iya boleh Pak kan? Kan mati. Kita lanjut gamenya nanti. Nice. Menang aku ini. Tunggu dulu. Boleh itu Pak. Sebelum kita lanjut ke dalam proses konseling, apakah Bapak sudah pernah melakukan proses konseling atau belum? Belum ya. Sebelum ke sana, proses konseling saya akan menjelaskan. Proses bimbingan konseling itu adalah pemberian bantuan kepada orang-orang maupun individu ataupun kelompok yang memiliki masalah seperti Bapak ini. Bapak sudah tentunya memiliki masalah, makanya pergi ke proses konseling. Bapak tahu nggak fungsi dari bimbingan konseling itu? Ya, apa itu Pak? Yang kedua, ya ada dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi penuntasan, membantu klien untuk dapat menuntaskan masalah yang dialami. Yang kedua fungsi pemahaman, konseling dapat memahami permasalahan yang sudah dialami. Berarti Bapak sudah memiliki permasalahan, Bapak sudah memahami apa permasalahan itu dan mampu nanti keluar dari masalah itu dengan bantuan yang saya berikan Pak. Sebelum masuk ke asas, apakah masih lama Pak proses gamenya? Memang inilah permasalahannya sebenarnya Pak. Ketika saya sudah memulai untuk menggunakan Mobile Legends ini, saya tidak tahu lagi untuk berhenti. Inilah menjadi masalahnya. Jadi pikiran saya itu hanya fokusnya Mobile Legends terus, Mobile Legends. Makanya saya datang ke sini, saya ingin Bapak memberikan saya jalan agar saya bisa men-stop untuk menghindari Mobile Legends ini agar tidak saya gunakan lagi setiap hari. Cut. Sebelum masuk ke proses konselingnya, apakah bisa Bapak menghentikan bermain game terlebih dahulu? Ini demi kelangsungan proses. Pak, sebelum kita lanjut ke proses konselingnya, Bapak bisa menghentikan game terlebih dahulu. Kan kalah. Maaf Pak. Agar kita mendapatkan pil yang baik atau keberlangsungan konseling yang baik, apakah Bapak bisa menghentikan gamenya? Baik Pak. Ya Pak, dimatikan dulu terlebih dahulu ya Pak. Sebelum kita masuk Pak, ada namanya asas-asas. Di sini kita memiliki 4 asas. Yang pertama ada namanya asas kerahasiaan. Yang kedua kesukarelaan. Bapak datang tanpa ada paksaan dari orang lain. Bapak kesini tanpa paksaan dari siapapun. Betul Pak. Yang ketiga ada namanya asas keterbukaan. Bapak diminta terbuka, bukan terbuka seperti itu Pak. Terbuka dengan masalah yang Bapak miliki, tidak ada menutup-nutupi atau masalah yang lainnya Pak. Yang ketiga ada asas kemandirian. Saya akan memberikan bantuan kepada Bapak untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, berani mengambil keputusan untuk diri sendiri.
kita akan membicarakan kontrak Pak. Iya. Di sini pada tanggal 26 karena semalam Natal ya Pak, Natal. Bapak mau kontraknya berapa menit Pak? 40, 30 atau 35 menit? Yang singkat saja Pak. Oh 30 menit. Iya Pak, 30 menit. Kita memiliki kontrak 30 menit. Sebelum kita masuk kepada proses konselingnya Pak, saya konselornya akan berjanji di asas kerahasiaan tadi dan semuanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Rizky bersedia menerima, menjaga dan merahasiakan segala informasi ataupun data yang saya peroleh dari Bapak Ali Umar untuk saya simpan sendiri dan tidak akan saya beritahukan kepada orang lain. Janji saya ini dibuat dengan pernyataan sehat, tidak melakukan apa-apa. Ini Pak janji saya. Iya. Sebenarnya Pak, Bapak kesini membawa masalah apa Pak? Di awal masalah saya sudah saya tunjukkan ke Bapak Oh, oke. bahwa Mobile Legends itu sudah menjadi candu bagi kehidupan saya Pak. Jadi saya ingin mengubah pola hidup saya ini yang di awalnya itu setiap hari menggunakan Mobile Legends sebagai alat untuk menghibur diri. Jadi kan saya saat ini posisinya sebagai mahasiswa. Karena Mobile Legends ini nilai saya jadi anjlok Pak. Oh, Gitu Pak. Jadi saya ingin menghancurkan Mobile Legends ini dari pikiran saya agar saya kembali fokus untuk memperbaiki nilai saya. Karena saya memandang masa depan saya Pak. kasihan juga ya Pak karena Mobile Legend. Oh, masalah ke akademik juga Pak ya. Iya. Nilai hancur ya kan. Baik Pak. Dan kalau boleh tahu Bapak pertama main Mobile Legend dari usia berapa Pak? Atau mulai dari kapan? Dari season 1 Pak saya Mobile Legends lengkap skin saya itu Pak. Mulai dari season 1. Kalau boleh tanya Pak, Bapak mengetahui Mobile Legend dari mana? Dari kawan atau? Oh, waktu itu Pak kan saya sedang baru punya HP baru Pak. HP baru RAM-nya 5 langsung. Itu saya scroll Play Store. Baru ada Mobile Legends di situ Pak. Saya coba, ada kan uji coba itu Pak. Setelah uji coba enak rasanya Pak. Saya rasa saya pandai gitu kan Pak. Apalagi pakai Layla waktu itu. Oh, iya. Masalahnya itu adalah kecanduan game, Iya. tetapi mempengaruhi ke nilai akademik. Iya. Dan Bapak mempunyai keinginan nggak? Keinginan yang lebih untuk keluar dari kecanduan game ini? Ya, sangat Pak. Kalau skalanya dari 1 sampai 10, Bapak mempunyai keinginan di angka berapa? 9 Pak. Oh, di 9. Berarti masih ingin memainkan Mobile Legends ini ya Pak? Oh, baik. Kita sudah menentukan masalahnya. Di sini Pak, masalah Bapak ini agak berpengaruh dengan pemikiran yang Bapak punya. Gara-gara game ini Bapak jadi nilai akademiknya hancur. Bagaimana Pak kalau dengan hubungan orang tua gara-gara game ini? Apakah mulai dari mengenal game, hubungan Bapak dengan orang tua apakah baik atau gimana? Kalau hubungan saya dengan orang tua tetap baik-baik saja Pak. Tapi terkadang waktu untuk belajar itu disitulah saya menggunakan untuk full bermain Mobile Legends. Di kampus pun saya bermain Mobile Legends Pak. Walaupun dosen datang lagi segala macam dia menerangkan, saya tetap main Mobile Legends. Tapi di rumah itu tetap dengan orang tua saya. Apakah tidak ada masalah Pak dengan dosennya? Ya terkadang dosennya marah nyuruh saya keluar. Gitu Pak. Sering Bapak dikeluarkan gara-gara bermain Mobile Legends? Tiap hari Pak. Jadi Pak, saya ingin bertanya lagi. Ya, saya jawab. Bapak mempunyai
teman atau yang mengajak-ngajak Bapak selalu bermain Mobile Legends? Punya teman nggak Pak? Di Sidempuan ini Pak, saya punya 10 warung kopi untuk bermain Mobile Legends ini Pak. Jadi teman saya itu merata di Sidempuan ini Pak, banyak sekali Pak untuk main Mobile Legends. Bapak bermainnya malam juga bermain Pak? Ya kadang di waktu kampus setelah dikeluarkan itu saya pergi ke warung kopi Pak. Setelah dikeluarkan saya jumpa teman-teman saya main Mobile Legends Pak. Berarti Bapak menghabiskan waktu hanya untuk bermain Mobile Legends. Tapi kalau di rumah saya tidak main Mobile Legends. Menggunakan waktu, kalau di rumah menggunakan waktu untuk apa? Dengan orang tua saya. Karena di rumah tidak ada teman saya yang bermain Mobile Legends. Aneh juga ya Pak. Di rumah tidak memainkan, tapi kalau di luar bermain. Ya karena di luar banyak teman saya Pak. Kalau malam Pak, Bapak sering begadang gara-gara Mobile Legends ini nggak? Saya biasanya tidur jam 3 dan bangun jam 4. Hebat juga Bapak, bisa tidur cuma tidur 1 jam. Iya Pak. Tidur jam 3, bangun jam 4. Berarti jam 4 digunakan untuk apa Pak? Di jam 4 itu bermain aja. Lagi bermain Mobile Legends. Berarti pulang ke rumah di jam-jam berapa Pak? Saya pulang ke rumah jam 8 selepas isya. Kemudian habis dari rumah itu makan langsung ke warung kopi lagi Pak. Pulang ke rumah jam-jam tengah 3 ya Pak. Tengah 3, tidur jam 3, lalu bangun jam 4. Dibangun jam 4 ini itu langsung saya bermain game. Bermain gamenya di rumah atau di apa Pak? Itu setelah bangun langsung ke warung kopi Pak. Hebat juga Bapak ini. Kirain Bapak bermain di rumah, karena tadi kan Bapak bilang kalau di rumah nggak pernah bermain game ya Pak. Karena di rumah waktu saya hanya paling 10 menit, 15 menit gitu. Saya akan mengarahkan Bapak terlebih dahulu. Ada nggak Pak keuntungannya Bapak bermain Mobile Legends? Memang posisinya saat ini saya Pak sudah jadi pro player. Jadi dari Mobile Legends ini sudah menghasilkan pundi-pundi uang. Tapi saya merasa dari Mobile Legends ini nilai akademik saya berkurang gitu Pak. Jadi saya ingin nilai akademik saya ini yang meningkat. Bapak inginnya nilai akademik meningkat ya? Walaupun saya punya banyak uang, tapi kalau akademik saya turun itu saya tidak suka gitu Pak. Berarti Saya di sini saya posisinya ingin berubah. Baik Pak. Bapak ubah dulu pola pikir yang Bapak miliki. Mobile Legends ini memang penting Pak, penting untuk keberlangsungan hidup Bapak. Contohnya seperti tadi tunjangan dari apa tadi? Pro player. Pro player namanya sekarang. Anak-anak zaman sekarang suka dengan namanya game ini. Bapak harus mempertimbangkan Pak, Bapak harus pengennya meninggalkan masalah ini atau kembali dengan masalah ini tetapi memiliki nilai akademis yang tinggi. Kalau Bapak mau nilai akademis Bapak tinggi, Bapak harus belajar. Yang pertama belajar. Yang juga tadi kedua Pak, Bapak memiliki waktu tidur yang sangat singkat sekali. Untuk kesehatan itu tidak baik Pak. Bagi kesehatan tidur 7-8 jam itu yang lebih baik Pak. Kalau hanya tidur 1 jam dalam 1 hari, apakah di sorenya Bapak tidur atau bagaimana Pak? Tidak Pak, minum Legend. Bapak adalah orang yang hebat. Atau sebelum ini pernah sakit atau gimana Pak? Tidak pernah sakit Pak. Baik Pak. Mengalami kesakitan kepala atau pusing kunang-kunang tidak pernah Pak? Mungkin sakit yang saya rasakan itu Pak, kadang mata saya kadang perih, kepala saya kadang ketika main Legend pusing, dan kemudian tangan saya juga sering kebas-kebas gitu Pak. Itu sakit yang saya alami Pak. Tapi kalau untuk sakit yang menjadikan saya tidak bisa bergerak atau segala macamnya tidak pernah. Baik Pak. Berarti Pak, Bapak harus merubah pola hidup Bapak lagi. Bapak sebaiknya kalau saran dari saya sih, tidur di jam 9 dan bangun di jam 5. Kan Bapak juga beragama Islam ya kan Pak? Pergi ke masjid di jam sebelum tengah 5 ya kan Pak? Sholat ke masjid, sholat subuh, dan di sebelum subuh Bapak sholat fajar namanya Pak. Sholat fajar agar
Ini Pak, kembali dari game ini sebenarnya kita memiliki masalah di dalam sholat Pak. Karena sholat kita tidak khusyuk ya kan. Dan satu lagi sholat kita hanya sebatas sholat. Makanya kita memiliki masalah. Kita tidak fokus dengan akhirat, hanya fokus dengan dunia. Game ini memang sebenarnya menghasilkan uang Pak, tetapi lebih banyak mudaratnya daripada baik kebaikannya kepada Bapak. Berarti Pak, di sini saya harus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Pak. Itu Pak kuncinya, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Pak, yang jadi permasalahan di dalam diri saya, bagaimana cara saya langkah-langkahnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu Pak? Yang pertama Pak, seharusnya Bapak menimbulkan rasa cinta kepada agama Islam Pak. Contohnya Bapak pergi ke majelis ilmu, kepada taklim ya kan Pak, apalagi mendengarkan ceramah. Kalau Bapak lagi malas keluar dari rumah mendengarkan ceramah, kan Pak, HP ini gunanya banyak kegunaannya Pak, tidak hanya bermain game, bisa membuka YouTube untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Bapak supaya ustadz yang bagaimana? Ustadz yang membahas tentang negara kah? Ustadz yang membahas tentang cinta Pak? Membahas Mobile Legends Pak. Ada juga ustadz yang membahas Mobile Legends Pak. Kalau nggak usah ustadz siapa namanya? Yang melarang AFK yang itu. Tetapi kalau ustadz itu bermain Mobile Legends, dikala azan dia AFK meninggalkan Mobile Legends-nya demi kebutuhan utamanya yaitu sholat. Bapak kalau mendengarkan azan pas main Mobile Legends melanjutkan Mobile Legends-nya atau langsung sholat? Oh, saya sering pakai earphone Pak, jadi nggak dengar azan Pak. Oh, Bapak ini masalah yang komplit sekali ya Pak ya. Jadi itu Pak, yang pertama tadi mendekatkan diri dengan Allah itu caranya menimbulkan rasa cinta. Yang kedua, setelah menimbulkan rasa cinta, Bapak pergi ke majelis. Yang kedua, belajar Pak, karena sudah dikatakan Pak kan dalam agama kita utlubul ilmi fardiyatan 'alal kulli muslimin. Bapak memang tahapannya belajar tetapi tidak mempelajari. Begini Pak, Bapak ke kampus kan hanya bermain Mobile Legends, mendengarkan dosen, hanya untuk absen semata. Itu Pak, yang kedua belajar kan Pak. Walaupun itu belajar tentang Pancasila lah apa pokoknya itu belajar Pak akan menimbulkan rasa cinta kita terhadap Allah. Dikarenakan melalui belajar Pak, kita akan bisa membandingkan, oh begini ya kuasa Tuhanku itu. Yang ketiga Pak, Bapak terlebih dahulunya sebenarnya introspeksi diri. Saya akan memberikan teori behavior kepada Bapak. Bapak harus berbicara kepada diri sendiri Pak. Setelah berbicara dengan diri sendiri, Bapak berdebat dengan pikiran Bapak, apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak, begitu Pak. Jadi Pak, setelah melakukan proses konseling ini, perasaan apa yang Bapak rasakan? Apakah masalah Bapak sudah sedikit terpecahkan, begitu Pak? Saya rasa saya sudah mulai dituntun untuk bisa meninggalkan Mobile Legends ini Pak. Baik Pak. Setelah keluar dari pintu proses konseling ini, tahap apa yang pertama? Tahap apa yang Bapak akan lakukan? Mencintai Allah. Bagus Pak. Ini Pak, salah satunya ini yang utama Pak, mencintai Allah. Hari ini. Yang ketiga Pak, apa yang harus Bapak lakukan setelah mencintai Allah itu sendiri? Ya, saya beribadah Pak. Ibadah kepada Tuhan. Ini juga proses mencintai Tuhan Pak. Baik Pak, setelah semoga harapan saya Pak, Bapak bisa menerapkan apa yang saya berikan Pak, menerapkan semua hal-hal yang saya berikan Pak. Ya Pak, terima kasih. Dan sudah 30 menit Pak. Ya, jam saya juga mengatakan 30 menit. Sebaiknya kita mengalami proses konseling ini Pak. Baik Pak.
Bapak Ali Umar. Oh, kita bisa berjumpa di ada apa lagi Pak? 1 bulan Pak, 1 bulan. Oh. Saya akan melaksanakan ini, mengimplementasikannya selama 1 bulan Pak. Berarti Pak di tanggal 26 Januari ya? Iya. Di tanggal 26 Januari. Kita pertemuannya di waktu pagi saja ya Pak. Mungkin tanggal 26 Januari saya ada acara di siang seperti ini Pak. Kita pertemuannya pagi tanggal 26. Baik Pak. Terima kasih telah berhadir. Terima kasih ya Pak. Ini Pak, saya kasih sebagai langkah awal saya mencintai Allah Pak. Oh, makasih ya Pak. Saya jauhi Mobile Legends. Iya Pak. Amanah yang Bapak berikan saya akan amanah Pak. Kasih ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Saya antar. Hati-hati di jalan ya Pak. Semoga tetap menerapkan apa yang saya berikan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini